Oke teman-teman, kita selanjutnya membahas study case tentang sign test. Untuk soal yang pertama, yaitu Indra merupakan seorang manajer di sebuah bengkel motor. Bengkel tersebut memiliki waktu standar sebesar 10 menit, yaitu nilai mediannya, bagi seorang montir untuk mengganti sebuah oli sepeda motor. Kemudian Indra yang sebagai seorang manajer ini ingin mengevaluasi kinerja montir tersebut dan melakukan pengamatan, dan ini ada terdapat 12 pengamatan dengan datanya waktu yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut. Kemudian berdasarkan data di atas dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, dapatkah kita simpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan motor tersebut untuk penggantian oli sepeda motor sudah berbeda dengan waktu standar? Kita ingin melihat apakah berbeda signifikan atau tidak dengan waktu standar ini. Yang pertama kita buat adalah diketahui dulu alfanya 5%, mediannya 10 menit. Kemudian kita pindahkan data ini ke sini. Kemudian kita tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya itu median sama dengan 10, median populasi sama dengan 10. Alternatifnya itu median populasi tidak sama dengan 10. Kemudian kita tentukan tanda positif atau negatifnya ya. Untuk mencari itu pertama kita tentukan selisihnya dulu, yaitu selisih ini dikurang median, dan ini dikunci 4, terus ditekan klik 2 kali sampai ke bawah, lalu kita supaya otomatis kita buat rumus if ini, jika ini kurang dari 0 maka beri tanda negatif. Terus jika E8 sama dengan 0, jika benar diberi tanda 0. Jika tidak, maka beri tanda positif. Ya. Terus ketika klik 2 kali, kemudian muncul nih ada tanda negatif, positif, dan 0. Oh ya, untuk di sign test ini jika tanda 0 muncul tanda 0, yaitu nilai data di sini median sama dengan median standarnya itu 10, maka kita akan menghapus ini atau tidak menganggap ini. Jadi dari data yang awalnya 12, kita anggap datanya hanya 10 saja, ya, karena ada 2 yang 0-nya. Dan kemudian kita hitung berapa sih banyaknya tanda positif, berapa sih banyak tanda negatif. Yang positif ada 7, 6 tambah 1. Yang negatif ada 3, 1, 2, 3. Untuk N-nya sendiri, N itu adalah jumlah data atau banyaknya data. Karena ini ada 0 ya, 0 atau mediannya sama dengan data ini, maka tidak kita anggap, jadi banyaknya data dari 12 menjadi 10 saja. Dan N per 2 yaitu 5. Kemudian kita langsung masuk cara menarik kesimpulannya. Ini kita menggunakan 3 cara tadi. Untuk cara yang pertama, yaitu ini. Karena ini uji dua sisi, kita akan recheck H0 jika p-value-nya kurang atau sama dengan alpha. Dan ini ada 2 kondisi ya, kalau tidak sama dengan ini. Kita lihat dulu banyaknya tanda positif ini apakah kurang atau lebih dari N per 2. Kita bandingkan, rumusnya 7 dan N per 2 nya 5, maka banyaknya tanda positif itu lebih, maka kita akan gunakan rumus yang lebih.
lebih atau sama dengan ini. 2 kali probabilitas lebih dari atau sama dengan ini ya. Kemudian untuk cara menghitungnya sendiri yaitu seperti berikut ini. P-value sama dengan 2 kali probabilitas banyaknya tanda positif yang lebih dari 7 ketika P-nya sama dengan setengah. Kemudian kita cari, kita hitung menggunakan rumus binomial, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 0,3,24. Kemudian untuk menarik kesimpulan, kita bandingkan nilai p-value-nya dengan nilai alfa. Alfanya tadi 0,05. Maka kita dapatkan p-value itu besar dari alfa. Maka jika besar dari alfa, maka gagal untuk fail to reject anom. Oke. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu menggunakan tabel. Menentukan pertama kita menentukan hipotesis sudah, menentukan tanda plus minus, menentukan banyak tanda plus dan minus. Kemudian ini yang berbeda, menentukan nilai R. R min-nya kita lihat dulu R plus-nya dan R min-nya. R plus-nya tadi 7 ya, R min-nya 3. Sudah. Untuk menentukan nilai R, R adalah nilai minimum antara R plus dan R ini. Oke, nilai minimumnya yaitu 3. Itu R negatifnya. 3/7, yang lebih kecil itu 3. Kemudian kita cari R alpha bintang. R alpha bintang itu dicari menggunakan tabel. Dengan R alpha bintang. Berdasarkan nilai alpha yang kita gunakan. Alpha yang kita gunakan tadi 0,05 ya. Kita cari, dan hipotesis kita adalah uji 2 sisi. Atau tidak sama dengan itu. Two side test. Uji 2 sisi dengan alpha 0,05. Terus jumlah datanya itu 10. 2 sisi 0,05, jumlah datanya 10. Maka kita dapatkan R alpha bintangnya itu 1. Nah, di sini 1. Kemudian kita lihat lagi, tarik kesimpulan. Kita tolak H0 saat R kurang dari R alpha bintang. Ini yang kita dapatkan yaitu R-nya lebih dari R alpha bintang. Maka fail to reject H0. R lebih dari R alpha bintang. Maka fail to reject H0. Dan cara yang ketiga yaitu menggunakan z-score. Kita dapat mencari, bisa dihitungnya dulu ya menggunakan rumus ini. Banyak tanda positif kurang 0,5 n, n-nya 10 ya, karena yang tadi sudah dihapus yang dua lainnya, jadi tinggal 10. Kemudian setelah dihitung dapat 1,264 dan alfanya yaitu 0,05 di awal tadi. Untuk uji 2 sisi kita menggunakan Z alpha per 2. Z alpha per 2 yaitu
0,025 ya. Maka nilai Z-nya itu 1,96. Kemudian kita bandingkan antara nilai Z ini, Z hitung dibandingkan Z sampelnya, maka kita akan reject H0 saat Z hitungnya lebih dari Z tabel. Namun di sini Z hitungnya kurang dari Z tabel. Maka kesimpulannya yang kita dapatkan yaitu fail to reject H0. Kemudian untuk aplikasi atau software Minitab, kita dapat menyalin ini aja ya. Menyalin ini. Kemudian kita buka Minitab. Kita copy. Setelah di copy, masuk ke statistik. Karena uji non-parametrik, masuk di non-parametrik dan one sample sign. Ini kita dapat baca deskripsinya juga menggunakan sign test sample sign. Kemudian masukkan variabelnya. Kemudian di sini pilih test median ya, teman-teman. Test mediannya itu 10. Di sini alternatifnya karena uji dua sisi yaitu tidak sama dengan not equal. Kemudian oke. Dan kita lihat ke bawah, kita dapatkan p-value-nya itu 0,344. Sedangkan alpha kita yaitu 0,05. Jika p-value lebih dari alpha, maka hasilnya kesimpulan yang kita dapatkan yaitu fail to reject H0. Jadi ini merupakan hasil yang konsisten ya teman-teman, antara cara 1, 2, 3 maupun yang di Minitab. Mungkin kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 2 tentang sign test for void sample. Jadi di sini soalnya itu berikut ini merupakan tekanan darah dari 16 orang atlet sebelum dan sesudah berlari sejauh 10 km. Misalnya atlet yang pertama sebelum berlari tekanan darahnya itu 158, sudah 164 dan seterusnya. Kemudian untuk yang ditanyakan yaitu gunakan sign test dengan taraf signifikansi 5% untuk menguji hipotesis nol, yaitu atlet berlari sejauh 10 km dapat meningkatkan median tekanan darah sebanyak 8 poin. Sedangkan H1-nya yaitu dapat meningkatkan tekanan darah kurang dari 8 poin. Jadi yang pertama kita kerjakan yaitu membuat hipotesisnya dulu ya. Seperti yang dijelaskan soal tadi, itu H0-nya itu selisihnya tadi itu sama dengan 8 poin. Sedangkan alternatifnya itu selisihnya itu peningkatannya itu kurang dari 8 poin. Jadi yang pertama kita carikan, tentukan itu tandanya dulu. Untuk mencari tandanya, kita tentukan selisihnya dulu. Ini sebelum kurang sesudah. Kemudian kita klik 2 kali supaya masuk ke bawah. Kita absolutkan supaya tidak ada nilai negatif. Kemudian kita beri tanda positif atau negatif. Kita beri tanda positif saat selisihnya itu atau nilai absolutnya itu lebih dari 8 poin. Itu dapat meningkatkan lebih dari 8 poin. Kita beri nilai 0 saat sama dengan 8 poin, dan kita akan beri tanda negatif atau minus saat kurang dari 8. Untuk rumusnya itu if ini kurang dari 8, maka beri tanda negatif. Jika tidak, if lagi, jika G7 sama dengan 8, maka beri 0. Jika tidak, beri tanda positif. Sudah. Jadi kemudian kita juga bisa menghitung R plusnya. Untuk punya tanda positifnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 buah. Yang negatif ada 9 buah. Ini juga bisa menggunakan rumus ya, conif jika tandanya positif.
tandanya negatif. Kemudian setelah ini kita tentukan R-nya, nilai R. Kita menggunakan cara kedua ya. Cara kedua, R sama dengan nilai minimum antara R plus dan R negatif. Setelah kita dapat R ini, kita bandingkan dengan nilai R alfa bintang. Seperti ini tadi ya. R alfa bintang. R alfa bintangnya dengan ini satu sisi ya. Satu sisi 0,05, satu sisi alfanya 0,05, banyak datanya udah 16 ya, banyak atritnya ya, kita hitung 16, bukan banyak atrit, banyaknya ini R positif tambah R negatif udah 13 ya, udah 13 dengan alfa 0,05 satu sisi, lalu kita dapatkan R alfa negatif, R alfa plus bintangnya itu 3. Maka untuk menarik kesimpulannya, kita lihat yang tadi ya. R kita reject Hanov saat R kurang dari R alfa bintang. Ini R-nya lebih dari R alfa bintang, maka kita fail to reject Hanov. R lebih dari R alfa bintangnya, maka kita fail to reject Hanov. Artinya terima kita memilih hipotesis yang pertama, yaitu berlari sejauh 10 km dapat meningkatkan tekanan darah kurang dari 8 poin. Itu kesimpulannya ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas contoh pengerjaan dari Wilcoxon-Sandring test. Dilakukan satu penelitian pada industri farmasi terkait jumlah prescription yang diisi oleh 2 apotek dalam kurun waktu 20 hari. Menggunakan Wilcoxon-Sandring test dengan level signifikansi 0,01, tentukan apakah kedua apotek rata-rata mengisi jumlah prescription yang sama dengan hipotesis alternatif bahwa apotek A mengisi lebih banyak prescription daripada apotek B. Soal ini diambil dari buku Walpole dengan judul Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Nah, di sini maksud prescription sendiri adalah jumlah resep yang diisi oleh apoteker dalam suatu apotek. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat 2 kelompok apotek, lalu ada satu variabel dependennya yaitu jumlah prescription yang diisi, dan satu variabel independennya yaitu hari. Di sini udah terlihat data-datanya. Di sini kita punya data dari farmasi A dan farmasi B atau apotek A dan apotek B dalam kurun waktu 20 hari. Ini merupakan data jumlah prescription yang diisi oleh masing-masing apoteknya. Nah, untuk mengerjakan dengan menggunakan Wilcoxon-Sandring test, yang pertama dilakukan yaitu pasangkan setiap datanya, dan di sini jumlah sampel dari masing-masing apoteknya udah sama. Lalu yang kedua, hitung selisih antar 2 kelompok. Di sini kita menghitung selisihnya dengan cara kelompok 1 dikurangi dengan kelompok 2, lalu langsung kita drag ke bawah. Selanjutnya kita beri tanda dulu untuk masing-masing besarannya atau magnitudenya, yaitu caranya dengan
dapatkan rumusnya, yaitu sin. Langsung kita klik hasil dari selisih tadi, lalu kita drag ke bawah. Di sini tanda 1 menunjukkan positif dan min 1 menunjukkan tanda negatif. Lalu kita buat mutlak untuk hasil selisih tadi dengan cara absolute, lalu kita klik yang hasil selisih tadi, kita drag ke bawah. Selanjutnya kita menghitung ranking dari nilai mutlak selisih dua kelompok tadi. Caranya yaitu dengan rank.average, kita masukkan F2 yang akan kita cari rankingnya, lalu referensinya yaitu nilai mutlaknya tadi, jadi F2 sampai F21, lalu kita klik 1 menunjukkan di sini kita akan mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kita klik OK, langsung kita drag ke bawah. Nah, di sini jangan lupa untuk mengunci nilai referensinya dengan memberi tanda dolar, karena kalau enggak nanti referensinya akan semakin menurun ke bawah. Kita lanjut drag lagi. Nah, di sini kenapa kita menggunakan rank.average kok nggak rank aja? Karena di sini ada beberapa nilai mutlaknya yang memiliki nilai sama. Contohnya ini 2, ini juga 2. Dan di sini ketika nilai mutlaknya sama, maka kita harus memberi ranking yang sama juga, yaitu dengan mencari rata-rata dari kedua ranking tersebut. Jadi rumusnya rank.average. Lalu kita drag ke bawah, dan selanjutnya kita cari nilai dari ranking tersebut dikalikan dengan sign, dengan tandanya. Jadi nilai dari rank dikalikan dengan tandanya. Kita drag ke bawah. Oke, di sini kita udah dapat ranking dan tandanya. Dan selanjutnya kita harus menghitung, kelompokkan nilai ranking tersebut berdasarkan tanda positif dan tanda negatifnya, lalu kita jumlahkan. Nah, di sini cara untuk menjumlahkannya yaitu rumusnya ketika kita ingin menjumlahkan yang bertanda positif adalah sum if, kita drag ini karena kita ingin mencari jumlah dari yang di kolom sini, lalu kriterianya adalah lebih dari 0 karena kita mencari yang positif, dan sum range-nya juga kita drag di bagian kolom ini. Aduh, kegeser ya, bentar. Tadi sum range. Nah, ya ini hasilnya 180. Jangan lupa kita kunci biar nggak geser ketika di drag. Ini di drag juga. Nah, selanjutnya untuk negatif sum atau jumlah yang bertanda negatif, langsung kita drag aja dari atasnya, namun tandanya kita ganti kriterianya yang kurang dari 0. Yang kurang dari 0. Nah, di sini kita dapat 180 dan negatif 30. Kita mutlakkan nilai untuk masing-masing ini, yaitu dengan absolute. Kita drag ke bawah aja. Dan di sini kita udah dapat untuk jumlah positifnya yaitu 180 dan jumlah ranking negatifnya yaitu 30. Nah, seperti udah dijelaskan di video, kalau W hitung itu dari jumlah yang paling kecil, dan di sini jumlah kecilnya adalah 30, maka kita tulis di sini jumlahnya adalah 30. Langsung kita masukkan rumusnya minimize dari keduanya ini. Nah, W kritisnya kita dapat dari kolom ini, kolom di bawah ini.
Tadi disebutkan bahwa taraf signifikansinya adalah 1% atau 0,01 dan H alternatifnya di situ diminta diperkirakan bahwa farmasi A mengisi lebih banyak daripada farmasi B. Seperti dijelaskan di video, ketika salah satunya ada yang lebih besar atau ada yang lebih kecil, maka itu merupakan pengujian satu arah. Oleh karena itu kita lihat di sini di kolom yang alfanya 0,01 dan one side test. Dan di sini kita pakai jumlah sampelnya ada 20. Jadi 20 0,01 one side test, kita dapat hasilnya 43. Jadi kita tulis hasilnya adalah 43. Di sini kita mendapat nilai statistik dari uji Wilcoxon-nya yaitu 30 lebih kecil dari nilai kritis Wilcoxon-nya yaitu 43. Artinya kita akan menolak hipotesis nul dan kita akan menerima hipotesis alternatif. Ini berarti pernyataan yang mengatakan bahwa apotek A mengisi lebih banyak prescription daripada apotek B dapat diterima pada tingkat signifikansi 1%. Nah, selain menggunakan Excel, kita juga bisa menggunakan Minitab untuk menyelesaikan studi kasus dari Wilcoxon-Sandeng test tadi. Caranya yaitu kita copy dulu data dari kedua kelompok, lalu kita cari selisih dari kedua kelompok ini dengan cara klik kalkulator, lalu kita tulis selisih. Expression-nya kita tulis dua kelompok yang ingin kita kurangkan, farmasi A minus farmasi B. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada selisih dari kedua kelompoknya. Nah, untuk mengujinya langsung aja kita klik Start, lalu non-parametric one sample Wilcoxon. Nah, variabel yang digunakan di sini yaitu selisih dari kedua datanya tadi. Kita klik selisih. Dan di sini kita akan tes mediannya. Dan tadi disebutkan di soal bahwa H alternatifnya adalah farmasi A mengisi lebih banyak daripada farmasi B untuk prescription-nya. Sehingga kita klik yang greater than. Kita klik OK. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Nah, cara membacanya, di sini kita lihat hasil dari p-value-nya. Nah, p-value yang kita dapat yaitu 0,003. Kita akan mereject H0 ketika p-value yang kita dapat kurang dari taraf signifikansi yang kita gunakan. Taraf signifikansi yang kita gunakan atau alfa itu adalah 1%. Sehingga p-value-nya 0,003 kurang dari alfa, yaitu 0,01. Karena kurang dari, maka hipotesis nulnya kita reject atau kita tolak, dan kita akan menerima hipotesis alternatif. Ini berarti pernyataan apotek A mengisi lebih banyak prescription daripada apotek B dapat diterima pada tingkat signifikansi 1%. Hasil kesimpulan ini sama dengan hasil dari Excel yang kita kerjakan tadi.